11 dari Kabupaten Bekasi. Saya Siti Hopsan. Saya Nurlela. Saya Nurlela. Pada kesempatan kali ini kami ingin mendemonstrasikan tentang modul 2.3 terkait praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lela. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Didin, selamat pagi. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan baik. Bagaimana kabarnya juga Pak Didin? Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu Lela. Saya pun istri dalam keadaan sehat. Jadi pagi ini Bu Lela ada kegiatan coaching ya sama Bu Siti ya? Ya betul Pak Didin, saya ada kegiatan coaching dengan Ibu Siti Hopsan nanti pukul 9 Pak. Baik, kehadiran di sini saya adalah untuk memberikan dukungan terkait potensi Bu Lela yang ingin dikembangkan. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Lela lakukan bersama dengan Ibu Siti. Apakah Ibu Lela sudah siap melaksanakan proses coaching? Alhamdulillah Pak Didin, saya sudah siap melaksanakan coaching dengan Ibu Siti. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Didin sudah bersedia menjadi pengamat ketika melaksanakan coaching nanti dengan Bu Siti. Baiklah Bu Lela, sebelum Bu Lela memulai kegiatan coaching ini dengan Bu Siti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah satu, rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bu Siti, yaitu poin-poin yang akan saya amati ketika Ibu Lela melaksanakan coaching. Yang pertama adalah saya akan melihat Ibu Lela apakah melakukan percakapan dengan alur delta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur delta itu T-nya itu tujuan, I-nya itu identifikasi masalah, R-nya itu rencana aksi, dan TA-nya itu adalah tanggung jawab. Saya juga akan mengamati percakapan Ibu Lela ada atau tidaknya prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu terdiri dari membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Selanjutnya yang harus Ibu Lela perhatikan dalam percakapan coaching adalah kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan. Nah, kompetensi inti dari coaching terdiri dari kehadiran kamu, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu Lela memberikan pertanyaan yang berbobot, maka Ibu Lela itu harus mendengarkan dengan rasa. Apakah sudah jelas Bu Lela untuk rubriknya? Baik Pak Didin, nanti pada saat melaksanakan coaching nanti saya pun akan melakukan percakapan dengan alur delta ya Pak ya, seperti yang Bapak tadi telah sebutkan. Saya akan mengidentifikasi tujuan dari coachingnya itu apa, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta bentuk tanggung jawab dari si coachingnya. Dan juga saya akan menerapkan Pak prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dari kegiatan coaching. Saya rasa sudah sangat jelas Pak dari pemaparan Pak Didin terkait rubrik penilaian coaching. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk bertanya Bu Lela ya. Satu, kompetensi apa yang akan Ibu Lela kembangkan? Kompetensi ya Pak, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama, kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi yang Ibu Lela akan kembangkan, bagaimana yang secara spesifik untuk diobservasi? Baik Pak Didin, untuk yang spesifik yang akan nanti Pak Didin observasi itu ada 2. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Baik Bu Lela, berarti fokus yang Ibu Lela capai pada bagian mendengarkan secara aktif
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu ya Bu Lela ya. Iya, betul sekali Pak Didin. Selanjutnya indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai dari kompetensi yang Ibu Lela akan capai. Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu saya ingin memiliki kemampuan menyimak. Jadi saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara nanti dengan coachingnya. Yang kedua, saya bebas dari judgement atau penilaian, asumsi serta asosiasi. Dan yang ketiga, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan yang berasal dari mendengarkan dari si coaching tersebut. Baik, Bu Lela, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih Bu Lela sudah menjabarkan dengan lebih rinci terkait dengan kompetensi yang Ibu Lela akan capai dan yang akan saya observasi. Selanjutnya silakan Bu Lela melaksanakan kegiatan coachingnya dengan positif. Nanti setelah itu Bu Lela selesai melakukan kegiatan coaching dengan positif, kita akan bertemu kembali untuk berbincang sejenak terkait dengan proses coaching dengan Bu Sesti yang akan dilakukan ya. Terima kasih Pak Didin telah meluangkan waktunya sebelum saya melaksanakan proses coaching nanti dengan Ibu Siti. Baik, sama-sama Bu Lela. Selamat menjalankan proses coaching ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didin, terima kasih banyak untuk supportnya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Lela. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Lela juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat dan baik ya. Bu Siti pada pagi ini akan melaksanakan kegiatan coaching. Kegiatan coaching yang akan kita laksanakan melalui alur Tirta ya Bu ya. Saya sebelumnya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu Siti, hal apa yang Ibu ingin capai pada kegiatan coaching ini Bu? Baik Bu Lela, saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Bu Lela. Siswa-siswa saya kurang bersemangat di dalam pembelajaran yang saya berikan. Kebetulan saya mengajar di manajemen pertanian. Baik Ibu Siti, karena pembicaraan kita singkat, nanti di akhir pembicaraan ini kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Baik, di akhir pembicaraan ini saya ingin menemukan langkah dan solusi bagaimana caranya agar siswa lebih bersemangat di dalam mata pelajaran saya dan siswa-siswa lebih fokus apabila saya memberikan pembelajaran. Baik Ibu Siti, sekarang saya ingin mencari informasi dulu ya Bu ya. Terlebih dahulu, menurut Ibu Siti, ciri-ciri siswa yang penuh semangat ketika belajar seperti apa Bu? Menurut saya, siswa yang bersemangat ketika belajar itu yang pertama adalah menyimak apa yang guru sampaikan, kemudian mereka interaktif di dalam menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh guru, kemudian yang ketiga interaktif di dalam tanya yang jawab ketika mereka melakukan diskusi, dan yang selanjutnya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Baik Ibu Siti, sekarang saya juga ingin mengetahui informasi ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu faktor-faktor apa saja nih yang mengakibatkan anak itu kurang semangat dalam mata pelajaran yang Ibu ampu? Baik Bu, faktor yang mungkin ya menyebabkan mereka kurang bersemangat di dalam mata pelajaran saya adalah yang pertama metode ceramah Bu, sehingga siswa mungkin sudah mulai bosan dia sekarang dengan metode ceramah. Kemudian yang kedua, siswa mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan karena di kami ada beberapa jurusan barangkali mungkin dia tidak diterima di pilihan pertama, kemudian dia diterima di pilihan berikutnya sehingga kurang sesuai menurut minat dia. Kemudian yang ketiga, siswa kurang memahami konsep apa yang saya sampaikan. Selanjutnya kemungkinan ada masalah pribadi sehingga menurut pengamatan saya
dia sering melamun. Kemudian mereka juga memiliki aktivitas yang menyibukkan diri sehingga kurang fokus dalam belajar. Baik Ibu Siti, terkait faktor-faktor yang sudah Ibu paparkan tadi ya Bu ya, kira-kira nih rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan semangat anak dalam pembelajaran apa saja Bu? Rencana yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya menyusun metode pembelajaran yang bervariasi sehingga tidak monoton dan siswa menyukai mata pelajaran saya. Kemudian saya berusaha untuk menyusun modul ajar yang bervariasi. Dan yang ketiga, saya ingin mencari referensi-referensi yang dapat meningkatkan kreativitas siswa di dalam pembelajaran. Baik Ibu Siti, jadi Ibu Siti ingin menerapkan metode ajar yang bervariasi, menyusun modul ajar yang bervariasi dan mencari referensi untuk meningkatkan semangat anak dalam pembelajaran itu ya. Dalam melaksanakannya ada tidak langkah-langkah yang akan Ibu lakukan atau akan Ibu berkolaborasi atau berrelasi yang akan Ibu ajak kerjasama? Baik Bu Lena, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang punya di mata pelajaran saya khususnya dan rekan-rekan sejawat yang lainnya mencoba untuk menggunakan teknologi di dalam pembelajaran agar ketika saya menyampaikan materi mereka lebih fokus, lebih semangat karena saya menyampaikan sesuatu hal yang berbeda. Baik Ibu Siti, kira-kira kapan nih Ibu akan menggunakan metode dan model ajar tadi yang bervariasi? Baik Ibu, hari Selasa besok ada webinar itu di sekolah tentang penggunaan aplikasi pembelajaran sehingga saya dapat membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan. Saya ini sudah mendaftar kebetulan dan selanjutnya hari Kamisnya saya ada pertemuan dengan rekan-rekan di jurusan saya untuk membahas tentang membuat modul ajar yang lebih bervariasi. Baik Ibu Siti, dari pemaparannya kira-kira nih apa yang menjadi komitmen Ibu dalam melaksanakannya? Baik, yang pertama saya akan mengikuti pengembangan diri yang tadi saya sampaikan. Hari Senin besok saya akan mengikuti webinar. Kemudian hari Kamisnya saya juga ingin mengikuti kegiatan bersama teman-teman saya di untuk manajemen pertanahan sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi. Baiklah Ibu Siti, kita sudah berada di akhir perbincangan ini ya Bu ya. Kira-kira ada hal lain Bu yang ingin Ibu sampaikan dalam perbincangan ini? Baik Bu Lena, terima kasih. Dalam perbincangan kali ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi karena diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh Ibu dan saya mengingatkan kembali bagaimana saya harus lebih aktif di dalam melakukan pengembangan diri sehingga saya dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa. Baik Ibu Siti, saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu ya untuk perbincangan kita hari ini. Saya pun ingin melakukan perbincangan lagi Bu ya dengan Ibu Siti terkait rencana serta realisasi yang sudah Ibu rencanakan. Baik, terima kasih Bu Berbahagia untuk perbincangan pada hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali lagi membantu saya untuk dapat menemukan masalah solusi atas masalah yang saya hadapi di dalam pembelajaran. Baik Ibu Siti, sama-sama ya Bu ya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu Lela, saya tadi sudah lihat prosesnya sudah lancar, proses coachingnya. Perasaan Bu Lela bagaimana setelah melakukan coaching? Setelah melaksanakan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya capai sudah tercapai ya Pak ya. Dari perbincangan dengan coach
permasalahan-permasalahan yang dihadapi Koci itu sudah tersampaikan. Baik, Bu Lela. Jika merujuk dari indikator pengembangan yang ingin Bu Lela capai, hal apa yang sudah Bu Lela lakukan dalam proses ini? Jadi setelah saya melakukan coaching dengan coachingnya Ibu Siti, saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita, di mana ada tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, serta bentuk tanggung jawab dari coachingnya. Berdasarkan observasi saya dari percakapan coaching yang telah dilakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bu Lela sudah melakukan percakapan dengan orang kita, dan Bu Lela juga menanyakan kepada coach tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya mengarahkan kunci juga mengidentifikasi masalahnya, mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab dari kuncinya. Sudah juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana saya lihat juga fokus pada kunci terhadap yang didengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya hal ini sudah sangat baik dan mampu mencapai sesuai harapan pada saat observasi tadi kurang. Baik Pak Didin, terima kasih banyak untuk umpan balik yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Lela, dari coaching yang Ibu lakukan, kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan, apakah ada? Jadi saya berencana nih Pak ke depannya untuk melakukan latihan-latihan coaching dengan intensif, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Baiklah Bu Lela, semoga mencapai kompetensi yang ingin lebih ditingkatkan. Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan Bu Lela? Alhamdulillah tidak ada Pak Didin. Baiklah Bu Lela, saya Anis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan terima kasih banyak atas waktunya.